Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan yang ada di dalam kitab Jami'us Sa'adat dengan judul Al-Intiqam atau dendam. Sebelumnya saya akan membacakan dulu teksnya. Bimithli ma fa'ala bihi aw bil azidi minhu wa in kana muharraman mamnu'an minasyari'ati wa huwa min nata'ijil ghadabi idh kullu intiqamin laysa jaizan fala yajuzu muqabalatal ghibati bil ghibati wal fahshi bil fahshi wal buhtani bil buhtani wasi'ayati ila dhulmati bimithliha wa hakadha fi sa'iril muharramati. Qala sayyidur rasuli sallallahu alaihi wasallam, in amrun ayyarka bima fika fala tu'ayyirhu bima fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mutasabani syaitonani yatahatarani. Wa qad burida anna rajulan syatama Aba Bakrin bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sakitun falamma ibtada'a liyantasira minhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala mukhataban lahu, innal malaka kana yajibu anka falamma takallamta dhahabal malaku wa jaa syaitanu falam akun li ajlisa fi majlisin fihi syaitanu. Fakullu fi'lin aw qawlin yasduru min syahsin binisbati ila ghairihi dhulman in kana lahu fi syar'i qasasun wa gharamatun fayajibu ala yata'addiya anhu wa in kana al-afwu anil ja'iri aydan afdalu wa awla wa aqrabu ila al-wara'i wat taqwa. Wa in lam yurid lahu bi khususihi minasyar'i hukumatan muayyinatan wajaba ay yaqtasira fil intiqami wa ma yahsulu bihi tashfi ala ma laysa fihi hurmatun wala kadhibun mithlu ay yuqabilal fahsya wa dhama wa ghairahuma minal adhaya allati lam yaqdir laha fi syar'i hukumatan muayyanatan biqaulihi ya qalilul haya ya su'ul khuluqi wa ya safiqul wajhi wa imtithalu dhalik idza kana muttasifan biha wa mithlu qaulihi jazakallahu wa intaqama minka wa man anta wa hal anta illa man bana fulanun wa mithlu qawlihi ya jahil ya ahmaq wa hadha laysa fihi kadhibun mutlaqan idma min ahadin illa wa fihi jahlun wa hamkun ammal awwal fa dhahirun wa amma tsani falamma warada min anna an-nasa kulluhum hamqu fi dzatillahi wa dalilu ala jawazi hadzal qadri minal intiqam qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam al mutasabani ma qala fa'alal badi minhuma hatta ya'tadil madlum wa qaulul kadhim alaihi salam fi rajulaini yatasabani al badi minhuma adlamu wa wazarahu wa wazara sahibahu alaihi ma lam ya'tadil madluma wa huma yadullani ala jawazil intisari li ghairil badi min duni wazrin ma lam ya'tad wa ma'lumun anal murada bisabi fihima imtithalul kalimatil madhkurati dunal fahshi wal kalimatil kadhibah wala raiba fi anal iktisara ala mujarradin ma waradat bihir ruhsatu ba'da syuru'i fil jawabi
tawakkalu wa la'alla sukutu ala aslil jawabi wa hawalatil intiqami ila rabbil arbab aisar wa afdal ma lam yu'di ila futuril hamiyati wal ghirah id aktsaron nas la yaqdir ala dhabti nafsihi inda fawril ghadabi liikhtilafi halihim fi hudusil ghadabi wa zawalihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syata, minhum bati'ul ghadabi sari'ul fai'i wa minhum sari'ul ghadabi wa minhum sari'ul ghadabi sari'ul fai'i fatilka bitilka wa minhum sari'ul ghadabi bati'ul fai'i wa minhum bati'ul ghadabi bati'ul fai'i ala wa inna khairahumul bati'ul ghadab bati'ul ghadab as-sari'ul fai'i wa syarruhumus sari'ul ghadab al-bati'ul fai'i wa qad wurida fi khabarin akhar innal mu'mina sari'ul ghadabi sari'ur ridha fahadhihi bitilka thumma tariqul ilaji fi tarkil intiqam an ayyatanabbaha ala su'i akibatihi fil ajili wal ajili wa yatadhakkaru fawaida tarkihi wa ya'lamu annal hawalata ilal muntaqamil haqiqi ahsanu wa aula wa anna intiqamahu asyaddu wa aqwa thumma yata'ammalu fi fawaidil afwi wa fadilatihi kama ya'ti. Membalas dendam yaitu melakukan perbuatan yang sama terhadap orang yang melakukan keburukan kepada kita, bahkan lebih. Membalas dendam akan perbuatan yang dilarang oleh syariat itu tidak diperbolehkan untuk dibalas, seperti perbuatan-perbuatan yang memiliki denda di dalam syariat, contohnya membunuh, ghibah, menjelekan nama baik, mencuri, dan lain-lain. Jika membalas sesuatu yang dilarang syariat, berarti itu berasal dari ghadab, dan ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang mencemarkan nama baikmu, maka jangan kamu balas dengan menunjukkan kecacatannya. Nah, adapun sabda lain, dua orang yang saling mencaci maki adalah setan yang saling bermusuhan. Terdapat pula hadis, ada seseorang yang mencaci Abu Bakar di hadapan Rasulullah, dan Abu Bakar diam saja, tetapi ternyata tidak bisa menahan amarahnya sehingga ingin membalas cacian tersebut. Nah, akan tetapi pada saat itu Rasulullah langsung berdiri dan berkata kepada Abu Bakar, tadi malaikat itu ada saat kamu diam, dan jika kamu membalas maka malaikat akan pergi dan setan akan datang, dan saya tidak akan duduk di majelis yang ada setan di dalamnya, sabda Rasulullah. Nah, adapun tolak ukur perbuatan yang dilarang syariat adalah yang memiliki denda sampai patah tulang, contohnya memar dan hilang kehormatannya. Nah, adapun memaafkannya itu lebih bagus dan lebih dekat kepada waro dan takwa. Jadi ketika ada seseorang yang mencaci maki kita dan itu jangan sampai kita sampai terpancing amarahnya sehingga membalasnya. Akan tetapi memaafkannya itu lebih dekat kepada Allah. Meskipun untuk manusia biasa seperti kita ini sangat sulit untuk langsung memaafkan kesalahan orang lain. Nah, meskipun pada hakikatnya kita sendiri yang memiliki salah atau bagaimana. Tapi ya seperti itu manusiawi, mungkin ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, kita tidak bisa langsung memaafkannya begitu saja. Butuh ketenangan jiwa dulu, mungkin ketenangan hati, ya, dan semacamnya. Nah, akan tetapi jika misalkan kita tidak kuat ingin membalasnya, boleh melawan, akan tetapi perlawanan yang kita lakukan itu tidak ada hukuman dari syariat, seperti menyindir dengan perkataan,
hai bodoh, atau hai orang yang tidak tahu malu, atau hai orang yang penuh benci, kayak gitu. Karena pada hakikatnya manusia itu memang bodoh di hadapan Allah. Adapun dalil-dalil yang membolehkan untuk membalas dendam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mencaci maki dosanya untuk yang memulai, dan jika orang tertindas membalas maka dosanya sama. Adapun dari Musa al-Kazim, orang yang memulai itu lebih dolim, dosanya yang memulai dan yang didolimi diambil oleh orang yang memulai selama yang didolimi itu tidak membalas. Nah, jadi dosa yang paling besar itu ada pada orang yang mulai untuk mendolimi seseorang. Tapi alangkah baiknya yang didolimi ini terdiam saja. Sebagaimana prinsip Islam juga tidak boleh mendolimi dan tidak boleh terdolimi. Saat terdolimi jangan diam begitu saja, akan tetapi jangan keluar batas. Adapun manusia ini memiliki tingkatan amarah pada dirinya. Ada yang cepat marah tapi cepat reda, ada yang lambat marah dan lambat redanya. Ada juga yang cepat marah dan lambat reda, ada juga yang lambat marah dan cepat reda. Dan yang paling buruk adalah orang yang cepat marah tetapi lama redanya. Adapun cara pengobatan dendam itu yaitu mengingatkan dirinya tentang buruknya akibat di dunia dan akhirat, dan mengingatkan manfaat untuk tidak membalas dendam atau manfaat saling memaafkan, dan maaf dapat menggugurkan denda seseorang, dan tidak ada kerugian sedikit pun bagi orang yang memaafkan orang lain. Begitu banyak firman Allah dan sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwasanya saling memaafkan dan meminta maaf, paling duluan minta maaf itu sangat baik. Meskipun bersalah ataupun tidak, saat kita meminta maaf, nah itu paling baik, kayak gitu. Dan kita harus sadar juga, begitu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan begitu mudah kita meminta maaf, dengan mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Nah, masa kita sebagai hambanya tidak memiliki rasa saling memaafkan terhadap sesamanya, kayak gitu. Ya, kembali lagi, meskipun sebagai manusia biasa itu sangat sulit memang untuk saling memaafkan, tapi ya dengan amarah itu sejuta kebaikan seseorang akan hilang begitu saja dengan satu kesalahan yang pada sebenarnya itu sangat mudah untuk dimaafkan, tetapi ya mungkin kitanya gengsi atau kayak gimana gitu ya. Dan kita harus ingat juga bahwasanya untuk tidak membalas dendam dan saling memaafkan itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Perlu kita ingat bahwasanya orang yang paling mulia adalah saat dia memiliki kesempatan untuk balas dendam dan ia malah memaafkannya, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terpancing emosi juga, karena pada saat itu kita dicela atau dihina, sehingga pada saat itu kita langsung membalas apa yang mereka perbuat terhadap kita. Nah, memang membutuhkan hati yang bersih untuk bisa mudah saling memaafkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.